Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta ruang sastra yang berbahagia, mari kita ikuti episode selanjutnya tentang memahami puisi yang kita nukil atau saya ambil dari buku karya besar Profesor Dr. Mursal Einstein. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua yang memang mencintai sebuah sastra, terutama puisi. Selamat mengikuti. Perasaan seni bagaikan banjir gulung gemulung, bagaikan topan seruh menderuh. Demikian rasa datang semasa, mengalir, menimbun, mendesak, mengepung, memenuhi sukma, menawan tubuh. Serasa manis, sejaknya embun, selagu merdu tersiknya angin. Demikian rasa datang semasa, membisik, mengajak aku berpantun, mendayung jiwa ke tempat dingin. Jika kau datang sekuat raksasa, atau kau menjelma secantik dunia, ku sedia hati akan berbakti. Dalam tubuh kau berkuasa, dalam dada kau bertahta. Pujangga Baru, prosa dan puisi 1963. Itulah puisi, maksudnya puisi yang dikarang oleh C.E. Tatengkeng. Dalam buku ini digambarkan oleh Dr. Mursal Einstein jika terkesan bahwa puisi-puisi angkatan Pujangga Baru sebagai puisi gelap, maka sebabnya terutama adalah oleh kecenderungan untuk bermain-main dengan kata. Pada sisi yang lain, terutama pada penyair-penyair yang tidak kuat, puisi-puisi yang ditulis menjadi kehilangan kedalaman, kecenderungan untuk bermain-main dengan bunyi dan irama tersebut dan menempatkan makna pada urutan sesudahnya, menyebabkan penyair-penyair yang tidak sekuat Amir Hamzah hanya menghasilkan puisi-puisi yang enak dibaca atau keras, tapi tanpa makna yang dalam. Bila mana puisi-puisi angkatan 20-an Pujangga Baru ini dihubungkan dengan latar belakang zamannya, akan terlihat penghayatan terhadap kemerdekaan yang tergambar di dalam puisi-puisi tersebut punya kaitan dengan situasi zaman dan perjuangan pada waktu itu. Lahirnya pergerakan-pergerakan kebangsaan seperti Budi Utomo, Serikat Dagang Indonesia, Taman Siswa, Muhammadiyah, dan lain-lain menempatkan masalah cita-cita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa
menjadi sesuatu yang penting. Sementara itu, sejak sesudah Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, cita-cita tersebut berubah menjadi lebih romantik. Dalam perjuangan kehidupan bangsa pada waktu itu, kemerdekaan belumlah dirasakan sebagai kebutuhan yang mendesak angkatan 20-an, tapi tetap belum dipermasalahkan. Nah, itulah informasi yang tergambarkan dari seorang penelaah, seorang pengarang, seorang pemaham, Dr. Bursa Enten, menggambarkan bahwa puisi-puisi 1963 diantaranya menggambarkan kaya irama, kaya makna, kaya irama, kaya makna. Tapi maknanya belum dalam. Dalam memperjuangkan kemerdekaan, dalam menghempas rasa kemerdekaan untuk negeri tercinta Indonesia. Ini akan lebih kuat lagi perjuangan yang diisi oleh puja-pujian lain seperti puisi-puisi Chairil Anwar, kemerdekaan dalam sikap dan pernyataan. Dalam puisi Chairil Anwar, kemerdekaan selain dijadikan tema sekaligus mewarnai sikap dan pernyataan-pernyataannya. Pengertian kemerdekaan tidak hanya terbatas pada kemerdekaan sebagai bangsa, tapi terutama adalah kemerdekaan manusia. Pada zamannya, Chairil Anwar tidak hanya berhadapan dengan penjajahan bangsa oleh bangsa, tapi juga dengan sikap-sikap feodal, hipokrisi, kebekuan nilai-nilai, dan bahkan penjajahan manusia oleh manusia. Beberapa peristiwa sejarah yang penting yang melatar belakangi kehidupan para sastrawan angkatan 45 menyebabkan masalah penjajahan bangsa oleh bangsa. Perjuangan bangsa dilihat dalam hubungan kemerdekaan manusia. Kalau para sastrawan angkatan 45 bicara tentang kemerdekaan, maka itu adalah kaitan atau konteks kemerdekaan manusia. Kalau bicara tentang nasib, maka itu adalah dalam kaitan nasib manusia. Perang Dunia I dan II, penjajahan Jepang, dan juga revolusi fisik memperlihatkan kepada mereka betapa rapuhnya nasib manusia itu. Napas kemerdekaan yang seperti itu terasa hampir pada keseluruhan puisi-puisi Chairil Anwar. Terlihat pada tema-tema yang ia ungkapkan, pada sikap kepenyairannya, dan dalam struktur puisi-puisinya. Pada puisi-puisi Chairil Anwar ketiganya hadir secara utuh dan serempak. Sikap, tema, dan strukturnya. Puisi-puisinya adalah puisi-puisi yang mempersoalkan kemerdekaan, bertolak dari sikap, kemudian menjadikannya sebagai tema, lalu mewarnai struktur puisi-puisinya terutama terhadap unsur musikalitasnya.
Khairil Anwar menempatkan kata pada kedudukan tersendiri. Kedudukan justru pada maknanya, bukan pada wujud lahirnya. Ia menempatkan kata pada kedudukan yang amat penting melalui makna yang terkandung di dalamnya. Seperti dikaitkan Khairil Anwar sendiri. Sesudah mana mendurhaka pada kata kita lupa bahwa kata adalah yang menjalar mengurat. Hidup dari masa ke masa terisi padu dengan penghargaan, mimpi, penghargaan, cinta, dan dendam manusia. Kata ialah kebenaran. Khairil Anwar, Angkatan 45, 1959. Unsur musikalitas dalam puisi Khairil Anwar tidak hanya didapatkan pada bunyi dan irama, tapi terutama pada makna, pada persamaan makna. Suasana dibangun tidak hanya melalui kemerdekaan bunyi, tapi terutama pada kaitan-kaitannya makna. Tidak pada wujudnya yang lahir, tapi pada makna yang terkandung di dalamnya. Lihat bagaimana kemerdekaan itu dalam puisi Khairil Anwar yang terkenal ini. Aku, kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang pun merayu. Tidak juga kau. Tak perlu dus dan itu. Aku ini binatang jalan. Dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku. Aku tetap meradang, menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari. Hingga hilang pedih perih. Dan aku lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Dalam puisi tersebut juga dapat dilihat bagaimana Khairil Anwar membentuk dan membina unsur-unsur musik yang melahirkan suasana tertentu dari puisi-puisi itu. Ia lebih banyak berorientasi pada makna, kepada persamaan-persamaan makna. Lebih jelas hal itu dapat dilihat pada bait pertama puisinya. Demikianlah tentang puisi Angkatan 45 yang dengan tokoh yang cukup terkenal, yaitu sastrawan kita Bapak Khairil Anwar. Mudah-mudahan kalau ada yang salah baca, salah kata, mohon dimaafkan, karena manusia tidak luput dari kesalahan dan tidak luput dari kelupaan. Sekian, semoga bermanfaat walaupun sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.